di Aceh sekarang ini masih maulid. Kita akan berbicara tentang keagungan baginda Rasulullah SAW. Mengapa begitu? Mengapa umat Islam merayakan maulid? Umat Islam ini merayakan maulid sudah lama, mungkin hampir 1000 tahun ke sekarang. Biasanya bulan Rabiul Awal. Lalu dan dari dulu gak ada orang yang melarang maulid, gak ada. Yang melarang maulid ini baru-baru ini, orang baru ya, orang Salafi atau Wahabi. Biasanya bulan Rabiul Awal 1 bulan orang maulid. Karena ada orang Wahabi melarang maulid, orang Aceh gak terima, marah. Akhirnya apa? Di Aceh maulidnya 5 bulan, bukan 1 bulan. Karena daerah lain 1 bulan, di Aceh 5 bulan sampai bulan Rajab. Lalu ada lagi yang lebih lama lagi, ikut-ikutan seperti orang Aceh. Umat Islam di Banjar, Kalimantan Selatan. Orang Banjar itu maulidnya 11 bulan, mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, libur bulan Ramadan, diganti tarawih dan tadarus Al-Quran. Di Banjar itu, di Provinsi Kalsel, malam hari kalau keluar rumah pasti dengar di timur ada maulid, di barat ada, di utara ada, di selatan ada. Tiap malam, kadang siang malam. Kalau hari libur itu siang-siang ada maulid. Nah, mengapa umat Islam ini merayakan maulid? Orang yang merayakan maulid itu semata-mata karena mengagungkan Rasulullah. Selain mengagungkan juga karena cinta Rasulullah. Gak ada lagi sebenarnya. Kita maulid ini karena cinta Rasul. Karenanya kalau orang Wahabi bertanya, kenapa kalian maulid? Loh, orang cinta kok ditanya? Cinta itu gak bisa ditanya, apalagi cinta kepada Rasulullah. Mengapa? Cinta pada Rasulullah itu wajib, saudara, wajib. Dan gak ada pilihan. Orang gak boleh memilih tidak cinta Rasulullah, gak boleh. Kalau sama manusia boleh milih. Misalnya ya laki-laki belum punya istri, itu kan pilih-pilih kan, siapa kira-kira yang akan dicintai. Nanti kira-kira kalau cocok, sama-sama mau, baru jatuh cinta. Itu cinta pada orang. Tapi kalau cinta pada Rasulullah gak ada pilihan, memang harus cinta. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak beriman sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tua kamu, dan daripada anakmu, dan daripada seluruh manusia. Artinya apa? Dalam hal cinta Rasulullah harus nomor 1. Gak boleh nomor 2. Di madu gak boleh, harus nomor 1. Gak boleh. Kalau selain Rasulullah gak apa-apa di madu, gak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah gak boleh di madu, harus nomor 1. Makanya di sini dikatakan cinta kepada Rasulullah harus melebihi daripada cinta kepada orang tua. Mengapa orang tua yang disebutkan di sini? Orang tua itu cinta pertama manusia. Siapapun pasti cinta pada orang tuanya. Dan cinta pada orang tua gak bisa ditukar. Misalnya karena ayahnya sudah gak sehat, sudah agak jelek, kawannya bilang sama dia, kamu pindah aja, bilang papa. Sama siapa? Sama ayah saya. Kenapa? Ayah saya masih sehat, ayah kamu sudah gak sehat. Gak mau orang itu. Atau misalnya ayah saya loh lebih ganteng, gak mau. Mengapa? Karena ini urusan cinta.
Cinta itu gak bisa ditukar. Nah, cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta pada orang tua. Karenanya para sahabat dulu ketika beriman rela meninggalkan orang tuanya, ikut hijrah bersama Rasulullah. Karena harus didahulukan memang. Lalu cinta kepada anak, cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada anak. Mengapa anak disebutkan di sini? Anak itu cinta fitrah manusia dan tanpa seleksi. Itu anak. Mungkin ketika suami istri, istrinya hamil, suaminya berharap anaknya sangat ganteng, istrinya juga begitu. Kalau perempuan berharap sangat cantik, istrinya juga berharap begitu. Karena harapannya tinggi, cari tahu gimana caranya anaknya agar ganteng. Akhirnya apa? Coba-coba ke pasar, beli fotonya abu-abu dan Habib-habib yang ganteng, ditaruh di dinding di rumahnya. Bilang sama istrinya, "Dek, kalau diam-diam pandang ya fotonya Abu dan Habib. Mengapa? Siapa tahu anak kita ganteng seperti mereka." Dikiranya anak di perut itu hasil fotokopi di dinding. Itu kalau orang yang agamis. Kalau yang tidak agamis dulu di Jawa, itu orang-orang beli foto artis, foto-fotonya artis ditaruh di dinding. Istrinya disuruh diam-diam suruh mandang. Mengapa? Barangkali seperti artis. Ternyata saudara, setelah keluar biasa-biasa, tidak sesuai harapan. Itu walaupun keluar tidak sesuai harapan, itu cintanya orang tua luar biasa pada anak. Luar biasa. Anaknya sendiri diciumnya, bangun tidur dicium. Sama anak orang lain kadang nggak mau cium, padahal anaknya orang lebih ganteng, tapi anaknya sendiri dicium-cium. Dan cinta pada anak ini memang gak bisa berubah. Siapapun orang tua akan terus cinta kepada anak. Jadi gak berubah. Dari cintanya orang tua pada anak, kalau pergi dari rumah, jauh dari rumah, pergi ke Medan, pergi ke Biren atau ke Langsa, di perjalanan lihat anaknya orang, itu ingat anaknya sendiri. Karena memang cinta pada anak itu tinggi. Makanya di dalam Al-Quran, inna amwalakum wa auladakum fitnah. Harta benda kamu dan anak-anak kamu itu ujian. Mengapa? Ya karena cinta pada anak ini memang gak bisa berubah. Lain loh cinta pada istri. Kalau cinta pada istri itu bisa berubah karena gak lama. Berapa lamanya? Biasanya 3 bulan. Setelah 3 bulan bagaimana? Ya beda sudah. Kalau dalam masa-masa bulan madu jauh ketinggalan apa? Berpisah dengan istrinya, telepon terus. Tapi kalau sudah lama gak begitu. Malah kalau pergi keluar, lalu lihat perempuan lain, kira-kira ingat sama istrinya apa lupa? Itu laki-laki. Artinya anak itu memang luar biasa. Nah, cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada anak, baru imannya sempurna. Nah, karena Rasulullah itu wajib dicintai, Rasulullah kan wajib dicintai, maka bagaimana Rasulullah itu oleh Allah diciptakan sebagai manusia paling sempurna. Sempurna apanya? Apa saja yang berkaitan dengan beliau, khalqan wa khuluqan. Fisik penampilannya paling sempurna. Kemudian budi pekertinya paling sempurna. Kalau kita punya guru, kita ini misalnya punya guru atau punya pemimpin, ya, punya abu, akhlaknya baik banget, orang-orang senang pada beliau. Dibandingkan akhlak para nabi itu tidak ada apa-apanya. Akhlaknya para nabi ini memang puncak, dan gak ada seperti beliau. Ada sahabat ya, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, di rumahnya Rasulullah banyak tamu, orang duduk di tikar,
Lalu ada Jarir ini datang terlambat, gak kebagian tikar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Selendangnya dilempar, suruh buat lebih, buat alas. Nih katanya, alas pakai selendangnya. Ada yang begitu, selendangnya suruh buat alas. Akhirnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali menangis, jangan begitu Rasulullah, kok selendangnya kan. Tapi akhlak Rasulullah memang seperti itu, luar biasa. Rasulullah ini di dalam apa? Dalam berinteraksi dengan para sahabat, di antara ciri-ciri akhlaknya yang tinggi, apabila yang dihadapi itu kesulitan, maka yang dikorbankan keluarga dekatnya. Tapi kalau yang diterima itu kenikmatan, keluarganya gak dapat apa-apa. Ini contoh, makanya zakat keluarganya gak boleh dapat zakat. Suatu ketika pada waktu perang Badar, ketika orang Islam berhadapan-hadapan dengan orang kafir, ada 3 orang musyrik maju ke depan mengajak perang tanding. Akhirnya apa? 3 orang pemuda Ansor maju ke depan akan melawan. Ternyata kata orang musyrik, kami gak mau perang tanding dengan orang Madinah. Yang kami mau yang masih kerabat dengan kami dari Mekah, orang-orang muhajirin. Akhirnya apa? Siapa yang disuruh oleh Rasulullah, yang diperintahkan? Pamannya Hamzah. Hamzah, qum fabaris. Hamzah, maju perang tanding. Lalu sepupunya Ali. Ali, qum fabaris. Maju perang tanding. Lalu minduannya, apa? 2 pupu ya, 2 pupunya. Namanya Abu Sufyan bin Al-Harith. Maju. Akhirnya perang tanding 1 lawan 1, 3 orang, 3 lawan 3. Ternyata dalam perang tanding ini ketiga-tiganya dari orang musyrik semuanya mati, kalah. Sementara yang muslim, keluarga Rasulullah, Hamzah dan Ali ini selamat, Abu Sufyan gugur. Nah, artinya apa? Ketika yang dihadapi kesulitan, keluarganya dikorbankan. Tapi ketika yang diterima itu kenikmatan, Rasulullah gak dapat bagian. Suatu ketika Rasulullah dapat kiriman budak. Sahabat perang kemana, akhirnya dikirimi budak hasil perang. Budak itu bisa dijual, bisa dimiliki. Karena Rasulullah dapat kiriman budak, putrinya Siti Fatimah. Siti Fatimah ini orangnya orang miskin ya, dengan Sayyidina Ali. Kebetulan putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain usianya dekat, masih menyusu, hamil lagi. Nah, orang perempuan ini kalau anaknya usianya dekat, itu kan repot kerja rumah. Akhirnya apa? Siti Fatimah menghadap Rasulullah. Rasulullah minta budaknya 1. Rasulullah kan dapat budak. Ternyata apa? Rasulullah diam, gak jawab. Rasulullah kalau gak suka gak jawab biasanya. Gak bilangnya. Karena Rasulullah gak jawab, gak merespon, oh berarti ada harapan ini. Karena Rasulullah belum menolak, masih ada harapan. Akhirnya apa? Siti Fatimah minta tolong Bunda Aisyah. Karena Siti Aisyah ini istri kesayangan Rasulullah. Laki-laki itu kalau diminta istri kesayangan biasanya luluh. Coba lewat Bunda Aisyah. Ternyata Siti Aisyah menyampaikan, Rasulullah gak jawab. Malam-malam ketika Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali mau tidur, begitu baring-baring, tiba-tiba Rasulullah datang masuk rumah. Ali mau bangun, oleh Rasulullah dilarang, "Nggak usah bangun, kamu tetap tidur." Lalu telapak kakinya disentuhkan ke dada Ali, katanya dingin, sejuk sekali. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu minta budak, nggak saya kasih, karena budak itu mau saya jual sebagai biaya hidup para sahabat ashabus suffah, ahlus suffah. Ada sekitar 500 orang sahabat, gak punya rumah, gak punya keluarga, itu tinggal di serambi Masjid Nabawi, di depan rumah Rasulullah. Itu makannya, keperluannya Rasulullah yang nanggung. Rasulullah yang nanggung. Itu mau saya jual untuk biaya ahlus suffah. Kamu mau saya kasih yang lebih baik. Apa kata Rasulullah? Kamu saya kasih yang lebih baik, kalau mau tidur kamu baca subhanallah 33 kali,
lalu baca Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33, lalu Allahu Akbar 34, semuanya 100 kali. Itu lebih baik daripada apa yang kamu minta. Minta budak, minta harta, minta dunia, malah dikasih wiritan. Ini beda memang. Artinya apa? Rasulullah ini memang pemimpin paling ideal. Karena kalau ada kenikmatan, orang lain yang terima. Tapi kalau ada kesulitan, keluarganya yang dikorbankan. Ada pemimpin seperti itu? Gak ada, karena cuma Rasulullah. Dan Rasulullah ini gak suka pencitraan, walaupun orang lain yang buat. Suatu ketika putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Ketika Ibrahim meninggal dunia, terjadi gerhana matahari. Karena gerhana matahari, para sahabat bisik-bisik. Apa? Gara-gara putranya Rasulullah wafat ya, matahari gerhana. Ternyata bagaimana? Rasulullah tidak membiarkan para sahabat itu larut dalam prasangka yang tidak benar. Akhirnya apa? Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Setelah berkumpul, sholat gerhana, lalu Rasulullah ceramah. Apa ceramahnya? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati, fa idza ra'aw ma bikum fasallu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu termasuk tanda-tanda keagungan Allah. Dan matahari dan bulan tidak akan gerhana karena seseorang hidup atau karena seseorang mati. Gak ada hubungannya. Kalau kamu lihat matahari gerhana, sholat. Jangan bikin isu-isu. Itu Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah senantiasa berusaha menjaga kemurnian akidah dan gak mau melakukan pencitraan. Lah coba orang yang ingin pencitraan paling enggak kan diam kan? Mengapa? Karena kalau isu-isu dibiarkan akhirnya menjadi berkembang. Kan bisa membesarkan namanya. Iya ya, anaknya meninggal matahari gerhana. Gimana kalau meninggal lagi? Mungkin gunung meletus. Kira-kira begitu. Tapi karena itu orang-orang kan bisa bikin seperti itu. Kadang-kadang ada. Karena ada seorang abu meninggal lalu hujan. Ini kadang-kadang orang wah karena abu meninggal ini makanya hujan. Dapat beberapa hari ada Cina meninggal lalu hujan juga, bingung dia. Loh, ini Cina yang meninggal kok hujan juga. Mengapa? Karena memang nggak ada hubungannya, itu hanya kebetulan hujan. Nah, Rasulullah ini senantiasa memang menjaga kemurnian akidah. Umatnya tidak larut dalam isu-isu yang tidak benar. Ini akhlak Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini yang tinggi bukan cuma akhlaknya, yang sempurna bukan akhlaknya, tapi apa juga khalqan, fisik dan penampilan. Apa kalau fisik? Rasulullah, para nabi ini semuanya fisiknya kuat-kuat. Gak ada nabi itu yang fisiknya loyo. Apa loyo itu? Kumpul-kumpul sebentar sudah ngantuk-ngantuk. Karenanya Rasulullah itu ya, istrinya 9. Kalau semuanya lagi suci didatangi. Kalau lagi suci semuanya didatangi tiap hari. Itu masih sholat tahajud. Jadi imam subuh panjang, masih berdakwah ngajar ke sana kemari. Coba orang Aceh, enggak usah 9, berapa? 2 atau 1 lah, tapi tiap hari dikerjakan. Kira-kira sempat ke kebun. Kalau tiap hari gak sempat, mengapa? Ngantuk. Begitu sampai di masjid ada tausiah langsung ngantuk. Mengapa? Ya beda kekuatan, beda kualitas.
Kalau para nabi ini fisiknya, kekuatannya 40 kali orang biasa, makanya kuat-kuat. Itu para nabi. Mengapa kuat-kuat? Karena kuat itu kesempurnaan. Kalau tidak kuat itu kelemah. Hanya kuat. Dan tidak hanya kekuatan fisik para nabi, apalagi kata para ulama, para nabi itu semuanya ajmalun nas, orang paling tampan, paling ganteng. Gak ada yang lebih ganteng, lebih tampan daripada para nabi. Cuma yang paling tampan sendiri baginda Rasulullah, sama dengan Nabi Adam, paling tampan sendiri. Yang di bawahnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu 50%, Rasulullah, Nabi Adam 100. Nabi-nabi yang lain di bawah Nabi Yusuf. Kita ini di bawahnya lagi. Entah dapat berapa. Ya pokoknya dapat. Buktinya ada yang mau ngambil mantu itu. Yang berminat itu ada. Berarti dapat. Ini para nabi. Mengapa para nabi ini paling ganteng? Para nabi ini gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa, gak boleh. Mengapa? Kalau kalah ganteng ya kalah saing dengan orang lain. Para nabi gak bisa disaingi memang. Paling ganteng. Paling ganteng. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas syaut." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Orangnya tampan, suaranya merdu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum syautan. Dan nabi yang diutus pada kalian adalah paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Itu para nabi. Hanya ya memang kalau pilih apa-apa, kalau bisa pilih yang ganteng, sebaiknya pilih yang ganteng. Minta tolong aja, kata Rasulullah SAW, ista'inu ala hawaijikum bihisanil wujuh. Kamu kalau punya keperluan, mau minta tolong, cari yang ganteng. Kalau memang mengapa? Yang ganteng biasanya karakternya lebih baik, kecuali yang nakal. Ada juga ganteng tapi nakal tuh ada. Kadang penipu, kadang-kadang. Oleh ulama ditakwil, ada yang mengatakan maksudnya ganteng sifatnya. Tapi kalau para nabi memang fisiknya ganteng-ganteng. Itu para nabi. Kalau selain nabi gak apa-apa, gak ganteng. Misalnya jadi Tengku, jadi Abu, gak ganteng gak apa-apa. Cuma kalau kalah ganteng dengan sopirnya, ada Tengku kalah ganteng dengan sopirnya. Pergi undangan, orang belum kenal, kadang orang keliru, sopirnya yang dikira Tengku. Biasa begitu. Saya dulu pulang dari Dayah, langsung diundang ceramah. Cuma ceramah dekat-dekat. Lama-lama tahun 2009 2008 undangan mulai keluar provinsi. Saya kan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, sudah mulai ngundang. Saya pernah diundang seorang kiai besar di Jogja. Saya diantarkan kawan saya. Kawan saya ini orangnya lebih besar, lebih tua dari saya. Saya waktu itu badan kurus. Badan saya ini dulu kurus. Berat badan kira-kira 40 kilo. Tahun 2015 saya mulai sering ke Aceh, akhirnya gemuk. Mengapa? Karena kalau ke Aceh itu banyak makan, selalu makan, gemuk. Sekarang berat badan 65. Setelah sering ke Aceh, suatu ketika saya itu perut sakit, celana kok tambah kecil. Saya masuk kamar, saya buka, nggak taunya perut agak besar, bukan celana tambah kecil. Nah, dulu belum dikenal orang. Tahun 2009 diundang ke Jogja. Kawan saya yang ngantar lebih besar, lebih tua dari saya. Begitu sampai di rumah kiai itu, nggak tanya siapa yang kiai, beliau ini berbicara dengan kawan saya. Gimana? Ya pokoknya bicara terus. Saya pikir mungkin ini teman lama, kok akrab sekali. Cuma saya mikir
saya kok gak disapa dari tadi. Katanya saya diundang ceramah. Masa lupa sama yang diundang? Atau mungkin rindu ini sama kawannya. Acaranya jauh, bukan ada pondoknya di rumah kiai itu. Kira-kira 2 kilo di masjid. Ada organisasi perkumpulan para kiai di daerah Jogja. Saya mengisi acaranya para kiai. Sampai di masjid, kiai-kiai itu berbicara dengan kawan saya. Saya gak diajak bicara. Ya, saya cuma memperhatikan aja. Kalau mereka senyum, saya senyum. Kalau tertawa, tertawa. Saya bertanya-tanya, apa yang diundang ini kawan saya? Saya cuma diajak aja atau gimana ini? Masa saya gak ada yang tanya dari tadi? Akhirnya apa? Begitu acara dimulai, tilawatil Quran dulu. Habis itu sambutan. Habis sambutan saya dipanggil Ki Idrus Ramli. Saya berdiri. Begitu berdiri, orang-orang macam terkejut. Ya apa mungkin mengira saya wakilnya atau bagaimana? Akhirnya saya ceramah 1 jam, habis itu tanya jawab. Selesai ceramah, kiai-kiai itu ketawa semua. Apa? Kiai minta maaf. Kenapa? Saya kira ini yang kiainya. Ya kalau para nabi gak ada yang begitu. Mengapa? Para nabi itu paling gagah, paling ganteng. Ya kalau penceramah ya, kadang ya kurus, nggak ganteng kan biasa penceramah gitu. Ya macam-macam. Para nabi gak ada. Para nabi ini paling ganteng, paling gagah. Rasulullah SAW kana roba'atan, fisiknya itu standar, posturnya standar, tidak tinggi, tidak pendek. Karena orang kalau tinggi ya jadi bahan ketawa ya, tertawa temannya. Apalagi pendek, dibilang cebol. Rasulullah standar. Tapi kalau ada orang tinggi berdiri bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah kelihatan sedikit lebih tinggi. Mengapa? Oleh Allah dijaga, gak boleh kalah dengan orang memang. Dijaga. Itu Rasulullah. Memang seperti itu. Ini kesempurnaan Rasulullah. Nah sudah seperti itu, siapa yang gak jatuh cinta? Rasulullah ini saudara, beda dengan kita. Para nabi ini beda dengan kita. Bedanya apa? Nama bagi para nabi itu beda dengan nama kita. Nama bagi para nabi itu adalah sifat kepribadian. Namanya sesuai dengan pribadinya. Kalau nama bagi kita ya nama aja, tapi tanpa makna. Artinya apa? Kadang ada orang ya, ada orang laki-laki, namanya Hasan, ganteng. Orangnya gak ganteng, cuma namanya saja ganteng. Kadang ada perempuan namanya Hasanah. Hasanah itu kan cantik, orangnya biasa-biasa. Artinya apa? Antara nama dengan orangnya gak ada hubungan. Pokoknya nama. Apalagi nama-nama sekarang. Nama sekarang kan panjang-panjang kan. Saya hampir sering lah, tiba-tiba orang nelpon, Pak Kiai minta barokah Pak Kiai. Apa? Alhamdulillah putri saya lahir. Minta nama Pak Kiai. Minta nama, kalau cuma 1 kalimat, 2 kalimat gak mau, minta yang 3. Dan itu minta pilihan. Sampai bingung, mau dikasih nama apa orang ini? Artinya antara nama dengan orang gak ada hubungan. Tapi kalau nama bagi Rasulullah sifat kepribadian. Contohnya apa? Rasulullah ini diantara namanya Muhammad. Apa Muhammad itu? Orang yang banyak dipuji. Dan Rasulullah memang banyak dipuji. Paling banyak dipuji adalah Rasulullah. Mengapa? Orang itu kalau dipuji biasanya selalu menjadi buah bibir, selalu disebut orang. Coba pikir, dalam sehari semalam 24 jam, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, siapa orang yang paling banyak disebut namanya? Nabi Muhammad. Orang azan panggil beliau,
Orang sholat sebut beliau, orang berdoa sebut beliau, apalagi orang maulid pasti sebut. Makanya orang-orang Wahabi ya, maulid bid'ah, maulid sesat, jangan dilakukan. Gak bisa. Orang tetap merayakan maulid. Mengapa? Karena Nabi kita ini namanya Muhammad. Memang selalu dipuji. Loh, orang memuji beliau dihalang-halangi, gak bisa, malah tambah rajin. Karena maulid diharamkan. Orang Aceh maulidnya 5 bulan. Tambah repot itu. Ini Rasulullah. Dan Rasulullah ini dipanggil Muhammad, orang yang banyak dipuji. Itu bukan hanya nama, tetapi memang beliau selalu terpuji. Ketika dalam kandungan beliau terpuji. Mengapa terpuji? Di dalam kandungan, kata Siti Aminah, tidak terasa mual, tidak sakit perut. Ya pokoknya gak terganggu, terasa ringan, terpuji. Beda dengan yang lain. Setelah lahir terpuji. Ketika masih anak-anak, Rasulullah itu anak yang terpuji. Ketika masih bayi, Rasulullah itu bayi terpuji. Ada orang bodoh, karena pandai ngomong, pandai bicara, pandai ngelawak, diundang ceramah, akhirnya viral. Lalu diminta ceramah maulid. Nah, orang ceramah maulid ini mestinya isinya mengagungkan Rasulullah. Karena dia bodoh, ceramahnya merendahkan Rasulullah. Apa kata dia? Coba Rasulullah itu hidup di Nusantara, mungkin masih kecil, ikut-ikutan kawannya mencuri jambu. Ikut-ikutan kawan-kawannya curi jambu. Kan anak-anak kan biasa kan mengambil buah-buahan milik tetangga. Katanya coba Rasulullah masih kecil ada di sini, mungkin gitu juga. Itu bodoh namanya, nggak tahu. Rasulullah itu namanya Muhammad. Ketika masih kecil sudah terpuji, saudara. Gak sama dengan anak biasa. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, kata Siti Halimah Sa'diyah yang menyusui cerita, ketika Rasulullah diambil oleh Siti Halimah, dikasih susu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri untuk anaknya sendiri. Karena sejak awal Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, maka setelah itu kalau Rasulullah dikasih susu yang sebelah kiri gak pernah mau. Mengapa? Itu bukan haknya. Artinya apa? Rasulullah sejak masih bayi sudah mengerti haknya orang lain. Mengapa? Karena beliau namanya Muhammad, orang yang terpuji. Beda dengan anak kita. Jangankan anaknya, kadang papanya juga beda. Betul. Anak kita minta mobil-mobilan. Saya ini kalau pulang ya, anak saya ngajak ke rumah neneknya, ya ke rumah nenek. Kenapa? Ya rindu. Hanya berangkat. Begitu ada Indomaret dari jauh, ya haus ya beli susu. Minta beli susu. Hanya berhenti. Begitu masuk ke Indomaret, diperhatikan tidak menghampiri standnya susu, tapi menghampiri stand mobil-mobilan yang kecil itu. Loh, katanya haus beli susu, nggak jadi. Beli ini aja. Padahal sudah saya kasih nama Muhammad. Anak saya namanya Ahmad, namanya Muhammad. Ya gak apa-apalah, yang penting namanya sama dengan Rasulullah itu. Beda memang. Beli mobil-mobilan. Nanti sampai di rumah neneknya, sepupunya punya mobil-mobilan lebih bagus. Akhirnya apa? Minta dibawa. Loh kok dibawa? Ini punya abang. Loh kok dibawa? Bagus ini. Mau dibawa ini. Padahal namanya sudah beda memang. Makanya berbicara Rasulullah tuh hati-hati, karena Rasulullah gak sama dengan orang lain. Ada lagi yang orang pelawak yang bodoh itu ngomong gini lagi. Apa kata dia? Rasulullah masa kecilnya tidak terurus, makanya wajahnya ingusan, kotor. Gak betul itu. Rasulullah gak sama dengan orang biasa. Di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Rasulullah itu waktu kecil kalau bangun tidur wajahnya bersih seperti tidak bangun tidur, dan rambutnya tersisir rapi.
Itu masih beda dengan yang lain. Mengapa? Rasulullah itu walaupun tidur tetap bernama Muhammad. Artinya orang yang terpuji. Kelihatan ganteng. Kalau kita bangun tidur, gimana kira-kira kelihatannya? Ya jelek. Enggak nunggu tidur lah, ngantuk, baru ngantuk aja sudah nampak mulai jelek. Padahal baru ngantuk. Makanya kalau ngumpul sama orang jangan ngantuk. Mengapa? Kelihatan ya beda memang. Rasulullah beda dengan yang lain. Karenanya gak ada alasan gak cinta Rasulullah, gak ada alasan. Apanya yang gak dicintai? Bagus semua memang. Jadi oleh Allah kita ini diwajibkan mencintai beliau. Beliau ini dibentuk paling sempurna, sehingga gak ada alasan orang gak mencintai beliau. Dan kebaikan beliau itu tidak hanya terjadi ketika beliau masih hidup, setelah wafat juga baik. Apa kebaikannya? Orang yang rajin membaca sholawat urusannya oleh Allah dimudahkan. Rajin baca sholawat. Mengapa? Karena beliau tetap Nabi Muhammad. Oleh Wahabi, jangan baca sholawat loh. Kok dilarang baca sholawat? Kita ini baca sholawat karena cinta. Kalau ada orang baca sholawat, apa kata Wahabi? Kamu kapan baca Qur'annya? Loh, kenapa kamu ngurus bacaan Quran saya? Kamu kok baca sholawat terus? Itulah orang yang gak baca sholawat tidak kamu urus. Mestinya yang gak baca sholawat diurus, suruh baca Quran. Lah kok orang baca sholawat diurus? Kalau orang baca sholawat berarti juga ada waktu baca Quran. Mestinya kan begitu. Wahabi suka usil memang. Itu Wahabi, kerjaan Wahabi. Lagi ya contoh, Rasulullah itu diantara namanya At-Tayyib. Tayyib itu artinya apa? Orang yang harum. Mengapa Rasulullah diberi nama Tayyib? Karena Rasulullah harum. Apanya yang harum? Dirinya. Kalau kita ini harum, yang harum parfum. Makanya Rasulullah itu dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab khosais, kitab-kitab syama'il, kitab-kitab sirah, Rasulullah itu ludahnya gak pernah menyentuh tanah. Mengapa? Setiap akan meludah para sahabat rebutan yang minta. Diludahkan ke tangan sahabat, diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa? Ludahnya Rasulullah itu harum. Imam Bukhari meriwayatkan, ma tanakhama nukhamatan qat illa waqa'at fi yadi ahadin min ashabi fadalaka biha wajhahu wa jasadah. Setiap Rasulullah berdahak, dahaknya gak pernah jatuh ke tanah. Setiap akan berdahak para sahabat rebutan. Dahaknya loh jadi rebutan. Begitu diludahkan, dahak itu diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa? Dahak Rasulullah itu harum. Dahaknya. Rasulullah berkeringat, keringatnya harum. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma syamamtu qattu miskan wa natiban atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya gak pernah mencium parfum kasturi dan parfum apapun yang lebih harum daripada keringat Rasulullah SAW. Keringatnya loh lebih harum dari parfum. Semakin berkeringat semakin harum. Karena Rasulullah namanya Tayyib, orang yang hak. Kalau kita punya anak, punya tetangga namanya Tayyib, lalu berkeringat, harum apa enggak? Ya gak harum. Ya memang beda. Nama bagi Rasulullah itu adalah sifat kesempurnaan. Nama bagi manusia biasa hanya sebuah nama tanpa makna. Itu perbedaan Rasulullah dengan orang lain, ya. Karenanya dengan begitu gak ada alasan untuk tidak cinta Rasulullah. Dan cinta pada Rasulullah ini terpuji. Mengapa terpuji? Balasannya insya Allah besok berkumpul dengan beliau di akhir. Ada sahabat A'rabi, orang A'rabi datang.
Ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasulullah, sampeyan sering cerita kiamat, katanya kiamat. Kapan kiamat itu? Apa kata Rasulullah? Rasulullah bertanya balik, ma'adat talaha. Persiapan kamu apa? Kiamat ini dahsyat, harus banyak persiapan. Apa persiapan kamu? Kata dia, ma'adat talaha syai'an ya Rasulullah. Gak punya persiapan sama sekali. Gak punya Rasulullah. Gak rajin sholat, gak rajin puasa, gak rajin sedekah. Saya ini gak ada persiapan. Ghairu anni uhibbullah wa rasulah. Cuma saya ini cinta Allah dan Rasul. Kalau kepada Allah dan sampean saya cinta, itu aja. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, besok di akhirat kamu berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Kata para sahabat, apa kata para sahabat? Ini hadis yang paling kita senangi. Hadis ini paling kita sukai, paling kita harapkan. Mengapa? Asalkan cinta, kumpul bersama beliau. Sahabat lah, merasa gak punya modal itu. Modalnya cuma cinta. Ada di sini yang merasa punya modal untuk kiamat. Oh, bukan sahabat. Apalagi kita. Mengapa cinta Rasulullah seperti itu? Karena Rasulullah itu namanya Muhammad, orang yang cinta aja balasannya besar dari Allah. Karenanya ya, mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini Allah menambah cinta bagi kita. Kemudian mudah-mudahan besok kita berkumpul bersama beliau. Urusan kita dimudahkan oleh Allah. Karena tadi kata kawan-kawan di KM ada tanya jawab.